guys, balik lagi guys di channel saya guys. Nah guys, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya, cara membuat tulisan ya atau membuat terjemahan menggunakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, untuk baca Petra ya guys. Tanpa lama-lama lagi langsung saja ya guys, kita mulai ya. Tapi sebelum itu intro dulu dong guys. Nah guys, di Baca Petra ini kan kita bisa memilih ulasan ya, terjemahan, saya dan buku, sekitar kita ya, puisi, cerpen ya. Nah, saya akan memilihnya itu terjemahan dulu. Nah, cara terjemahannya itu nyari karya sastranya kan di Google juga bisa tuh guys ya. Tapi kan kalau misalnya di Google itu sudah ada yang namanya artinya ya guys ya. Nih, kalau tidak percaya coba kita lihat ya guys. Kita ketik ya. Misalnya cerpen ya, cerpen bahasa Inggris, ke bawah. Nah ini guys, biasanya ini tuh guys ya udah ada artinya guys bahasa Indonesia guys. Nah misalnya ini guys, ini kan my last holiday in Prague ya. Nah di bawahnya itu guys, tuh liburan terakhirku di Praha ya. Padahal saya di sini tidak menggunakan yang namanya translate ya guys ya, tapi emang sudah ada artinya ya guys, menggunakan atau mencarinya di Google ya guys, tapi saya akan mencarinya itu di ChatGPT. Tinggal kita masukkan saja, buatkan saya cerita pendek menggunakan bahasa Inggris dan tulislah beserta pengarang ya. Setelah itu kita enter saja guys. Nah, di sini kan ada tuh titel itu judul. Berarti autornya itu, penulisnya itu Lily Chen ya. Oh ya, untuk di HP juga bisa ya guys ya. Tetapi kalau misalnya di HP itu kita butuh banyak waktu ya guys ya. Karena agak ribet ya kalau di HP ya guys ya. Jadi saya menggunakan laptop ini supaya lebih cepat saja guys ya untuk durasinya ya. Tetapi kalau kalian ingin menggunakan HP juga bisa guys. Nah setelah itu guys, di sini itu kita salin dulu ya, salin masukin ke yang namanya itu apa guys, Microsoft Word ya. Kita enter, kita Ctrl V dulu. Nah setelah itu kita rapikan. Kita rapikan dulu ya guys. Biasanya saya guys kalau mengirimkan itu ya guys ya, mengirimkan tulisan itu caranya itu seperti ini guys. Ini kan misalnya judulnya kan The Forgotten ya, kita ubah jadi judul dulu di sini. Kita letakkan tengah, terus habis itu kita gedekan. Nah kita ubah misalnya seperti ini ya guys ya. Nah di halaman selanjutnya guys ya, saya akan menggunakan bahasa Indonesianya baru. Nah jadi di atasnya itu bahasa Inggrisnya, nah ini bahasa Indonesianya yang di bawah guys, di halaman selanjutnya guys. Kenapa kalau misalnya begitu? Supaya redaksinya itu melihat guys dan percaya, oh iya dia mengambil atau translate dari cerita yang ini, tadi buat dilihat-lihat sama redaksinya gitu guys. Nah setelah itu guys, keubahlah cerita di atas menjadi bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia. Terus setelah itu enter. Nah kalau misalnya nggak mau dibuat, tinggal kita kasih perintah aja, ubahlah cerita di atas. Cerita di atas itu yang tadi bahasa Inggris ya guys. Nah ini setelah itu kita di sini kita masukkan ini jadi terjemahan. Nah di sini kita ini lagi, ini 18 seperti tadi, 16 cukup 16 ya, terjemahan.
Setelah itu kita enter, kita balik lagi ke sini, terus ChatGPT lagi. Nah, setelah itu kita yang namanya masuk lagi Microsoft lagi. Setelah itu kita Ctrl V. Ini kita ubah dulu 12. Setelah itu Ctrl V. Nah, oh iya, di ini saya belum ya. Kita ulang ya guys. 12. Nah, ini tuh kita ubah dulu ya supaya nggak hitam begini ya guys ya. Nah, sebenarnya kita hilangin. Nah, di sini judulnya itu. Nah, di sini kita tengah lagi, Ctrl B ya. Nah, ini penulisnya di sini biarkan penulis. Nah, terus penerjemah. Masukkan nama kita ya guys ya, misalnya Uduh ya. Nah, setelah itu guys, kita rapikan lagi serapi-rapinya guys. Nah, ini cuman sebagai bukti saja ya, kita mengambil cerita itu ada yang nama cerita aslinya guys. Takutnya nanti kita dibilang karangan guys, cerita ini hanya karangan. Lebih untuk meyakinkan saja guys. Tetapi kalau misalnya kalian tidak mau membuat seperti saya atau ribet ya, bisa langsung terjemahannya ya guys. Tetapi ingat harus ada penulisnya ya, dan penerjemahnya nama kita ya guys. Oke. Nah, kalau misalnya guys udah rapi ya, baru kita ke langkah selanjutnya guys. Kalau saya biasanya nulis kayak seperti ini guys, atau penerjemah ya, menggunakan ChatGPT. Karena kalau misalnya di Google guys, kalian bisa melihat kan di atas ya, ininya di bahasa Inggris. Ya, ini di sini kan bahasa Inggris guys, ya kan. Nah, di bawahnya itu udah ada artinya guys. Jadi untuk apa kita translatein lagi guys? Dan seperti ini tuh jarang diterima guys. Gitu, karena saya sudah ngalamin sendiri, saya sudah mencobanya guys. Jadi kita harus mencari yang namanya itu cerita puisi ya, atau novel atau apalah ya, yang masih original guys. Original itu yang belum pernah dipublikasikan sama orang guys, atau diterjemahkan sama orang lain guys gitu. Oke. Nah, setelah itu guys, kalau misalnya udah ini ya guys, kita ke bawahnya lagi, enter lagi, enter ya. Nah, setelah itu kita lihat perintahnya lagi. Nah, ini kan ntar kan file disimpan berdasarkan judul tulisan dan nama penulis ya kan. Nah, baru misalnya itu caranya itu guys, gimana? Ya, saya akan kasih tahu ya. Nah, nama dokumennya kita ganti dulu ya. Nama dokumennya tentang apa nih? Kita lihat dulu guys. The Forget Note ya. Kita Ctrl C dulu aja. Ctrl V di sini. Nah, di sini kita buat garis bawah ya. Nah, setelah itu masukkannya nama pengarangnya guys. Pengarangnya itu penulisnya ya guys ya. Nah, kan sesuai jadinya. File disimpan berdasarkan judul tulisan dan nama penulis ya, atau nama pengarangnya. Jadi di judul tulisan dia apa? Misalnya The Forget Note ya. Nah, terus penulisnya itu namanya siapa? Jangan nama kita, ingat ya. Nah, setelah itu kirim tulisan ke alamat surel ya. Tetapi sebelum mengirim itu ya, gunakan subjek, nama rubrik, nama penulis, contoh karya terjemahan Tias Ulfas ya. Nah, kalau ini itu guys, nanti di Gmail yang gunakan subjek ini ya guys ya. Nah, untuk bio singkatnya itu dijadikan satu file dengan tulisan. Berarti di sini saja guys. Kalau satu file itu ya. Di bawahnya. Nah, di sini guys. Nah, untuk bio singkat itu ya, caranya seperti ini guys. Kita tulis dulu bio singkat ya. Bio saja.
bio pribadi ya, gini ya, di semua boleh. Nah di sini tuh kita ke tengah ya guys. Setelah itu kita tebelin. Nah setelah itu kita enter lagi, kita balik ke sini. Nah biasanya kalau bio singkat itu ya cuma nama, profesi, minat ya, atau hobi ya guys. Jadi misalnya minat kita menulis atau apa ya, atau bermain bola. Nah sekarang saya akan contohin misalnya nama misalnya nama kita. Di sini nama kita ya pastinya ya, jangan nama orang lain. Terus profesi ya, profesi buruh, pabrik atau pekerja ya. Kita nulis tapi kita ubah aja menjadi penulis di sini ya, supaya lebih mendalami ya. Oke guys. Nah di sini itu minat ya, minat atau hobi. Nah kita tinggal milih tuh minat atau hobi. Nah saya akan masukin hobi saja ya. Hobi misalnya itu menulis ini ya. Nah di sini guys ya, di sini kan harus menambahkan itu kan ya, nomor handphone ya, dan akun media sosial. Jadi kalau misalnya nomor handphone tuh no HP ini ya. Nah bisa kalian isi sendiri ya, 08 berapa gitu misalnya ya. Nah seperti ini contohnya ya. Nah terus itu di sini kan akun media sosial ya, akun. Nah misalnya kalian mempunyai Facebook ya, misalnya Facebook, terus misalnya Instagram ya, dan lain-lain misalnya kan gitu ya. Nah ya, tetapi guys untuk kalian tidak punya, tidak perlu khawatir guys, cukup kita yang namanya ini, kita ini aja. Nah strip aja ya guys ya. Oke, nah untuk ini kan sudah selesai nih guys ya. Untuk yang bio singkat, nomor handphone, dan akun media sosial kan sudah selesai ya, dan sudah dijadikan satu file dengan tulisannya. Berarti yang ini ya guys ya. Nah jadikan satu Microsoft ya. Nah terus misalnya ini guys, sertakan pula foto profil, KTP, NPWP, dan nomor rekening aktif penulis ya. Nah untuk ini sendiri guys, saya biasanya ya guys ya, saya taruh sih di Microsoft ini guys. Jadi setelah itu kita ini lagi. Nah ini tuh foto profil kita ya di sini ya guys ya. Terus KTP, NPWP ya, dan nomor rekening. Kalau misalnya nggak punya NPWP juga nggak apa-apa guys, foto profil saja sama KTP dan nomor rekening aktif penulis ya. Untuk yang dana biasanya itu bisa guys, tetapi menggunakan pengganti ya, atau ya pengganti kayak misalnya rekening kan ada tuh guys didanakan ya. Nah seperti itu guys ya. Nah, setelah itu setiap ulasan yang masuk akan dikurasi terlebih dahulu. Konfirmasi pemuatan akan dikirim paling lambat 60 hari, 2 bulan setelah surel diterima redaksi. Setelah itu, untuk puisi yang lolos kurasi dan dimuat di bacapetra.co ya, redaksi menyediakan honor sebesar 300.000 per artikel ya. Tidak ada tenggak, tidak perlu mendaftar, silakan mengirim tulisan kapan saja ya guys ya. Nah guys, setelah ini kan kalian kita simpan saja guys. Oke, kita simpan saja. Terus kalau misalnya sudah diunduh ya, atau sudah disimpan seperti ini ya guys ya, kita langsung balik lagi ke yang namanya Gmail ya. Setelah itu kalian klik tulis ya. Kalau menggunakan bahasa Inggris biasanya kirim bacanya ya. Nah di sini guys ya, kepadanya itu ke siapa ya kan? Jadi kepada namanya itu redaksi @bacapetra.co ya. Oke, ke alamatnya kita tuju. Ctrl V ya. Setelah itu subjek. Nah, subjeknya itu apa? Nah, gunakan subjeknya nama rubrik ya. Nama penulis, contoh karya terjemahan. Nah, caranya itu seperti ini, guys. Kita salin dulu ini judulnya. Nah, setelah itu kita klik aja karya terjemahan. Nah,
Sama kan seperti ini guys. Tuh. Atau misalnya kalian boleh menambahkan seperti ini. Tatkala karya terjemahan kita masukin judulnya Ctrl V misalnya, nah ini forget not ya. Gitu. Jika sudah, kita bisa menambahkan file Microsoft-nya ya, dengan cara klik sini, lampirkan file. Nah, terus di sini kita cari di mana misalnya di download. Nah, di sini ya, namanya. Setelah itu kita open ya, guys. Nah, oke. Kalau untuk BIOS singkat itu, guys ya, dia bisa di sini atau bisa di Microsoft-nya ya, sesuai ya, guys ya. Ya. Terus di sini tuh BIOS singkatnya itu dijadikan file dengan tulisan ya. Ingat ya, di Microsoft berarti ya. Di file Microsoft ini ya, guys ya. Kalau untuk BIOS singkatnya ya. BIOS singkat, nomor handphone, dan akun media sosial ya, guys. Nah, kalian juga bisa sertakan foto profil, KTP, NPWP, dan nomor rekening penulis di Microsoft Word semua ya, guys. Oke. Atau BIOS singkat, nomor handphone, dan akun media sosialnya itu bisa di sini ya, kalian isi ya, misalnya BIOS singkat gitu ya. Bisa di sini juga. Terus foto profil, KTP, NPWP bisa juga langsung di Gmail-nya ya, guys ya. Nah, setelah itu kalian kirim, guys. Nah, setelah kalian kirim, guys, kalian tinggal menunggu saja balasannya. Kalau misal sampai 2 bulan nggak ada balasan, berarti itu tidak diterima ya, guys, oleh pihak redaksi Baca Petanya, guys. Oke, jadi itu saja ya, guys, untuk di video kali ini, cara membuat atau mengcopy paste ya, yang tadinya artikel bahasa Inggris atau cerita bahasa Inggris ke cerita bahasa Indonesia ya, guys, untuk website Baca Petra ya, guys. Terima kasih.